gini aja. Berikut termasuk unsur logam adalah logam. Emas, perak, astatin, Bang. Emas, Bang. perak, dan astatin. Kenapa astatin? Sebenarnya jujur aja astatin aku nggak tahu itu. Astatin itu apa? Astatin itu apa? Apakah logam? Kamu nggak tahu? Nggak tahu deh makanya. Ada di buku nggak? Astatin itu bukan logam. Astatin itu bukan logam. Jawabannya itu D. Apa? Platinum, ya. Oh, medium platina Esi. Esi. Ini benar-benar tipu semua ya. Esi apa sih? Besi itu mah masa Esi. Esi suka Esi. Oh, Indonesia cemas ini. Indonesia cemas. Nah, Oke, lanjut. Angerin. Nomor 3. Coba baca, terus kamu jawabannya apa? Aduh. Angerin di apa sih ini? Angelin Seakan air ulang tersebut. tahun disiapkan. Oke, lalu ia ingin Air tersebut menjadi bersih. Maka teknik dicampur dengan pemisahan yang tanah. bisa digunakan oleh Angelin merupakan apa? Filtrasi. Filtrasi gampang, filtrasi bang Iya, gampang. filtrasi. Lah, filtrasi itu apa sih sebenarnya? Penyaringan. Proses apa namanya filtrasi? Ya, penyaringan yang kayak gimana? Ya, penyaringan. Ya udah mah aku agak les mau Penyaringan. mah. Oh, kalau udah mama aku campur dulu. Biar bagus. Metode pemisahan pada Oke, nomor 4. campuran membutuhkan suatu saringan atau filter untuk memisahkan komponen campuran. Intinya filtrasi itu ini loh bang, memisahkan dua komponen. Memisahkan dua komponen. Misalnya, Oke. Nomor 4. nasi lagi. Oh, udah oke. Nasi nggak tuh? Suatu senyawa yang terbentuk Terus? dari dua unsur hidrogen, satu unsur sulfur, dan 4 unsur oksigen. Emang ada di buku? Nama senyawa tersebut ada enggak? Ada nggak kira-kira? Ih, nggak ada di buku, curang banget. Kenapa? Asam sulfat, bang. Iya, benar, asam sulfat. Kenapa emang di bukumu? Ini masuk ke dalam H2SO4. Di bukuku nggak ada. Itu kan asam sulfat. Kalau asam asetat terdiri dari apa, bang? Asam asetat itu CH3COOH. Itu satu berarti ya. Ini Ya gampangnya ini CH3COOH. aja lah, bang, gampangnya. Kan asam Asam sulfat nitrit kan itu terdiri dari dua unsur hidrogen. HNO2. Kalau ini CH4. Lanjut. Menurut susunan partikelnya, zat-zat dapat dibedakan menjadi zat-zat apa sih? Ada zat apa aja gitu. Susunan partikelnya.
Kalau misalnya bentuk susunan partikel itu dia dibagi menjadi berapa gitu. Zat-zat itu kan ada Campuran kan senyawa dan padat, unsur. ada cair, ada gas. Apa? Campuran senyawa dan unsur. Campuran senyawa dan unsur. Itu kalau partikelnya ya. Ya, Yakin? Kita iya kan kunci? Bang? Nggak tahu. Jawab benar Yakin, adalah yakin. iya, benar jawab. Yakin sih Campuran aku Bang. senyawa dan unsur. Soalnya kan Nomor 6. campuran itu kan termasuk zat. Senyawa termasuk zat. Unsur termasuk zat juga. Pintar. Lanjut. Nah ini Yupak nih. Yupak nih ngafalin susah nih Bang. Tapi udah aku catat di buku saking keseringnya. Namanya International IPAK. Union Iya, of Pure and Advanced Chemistry. iya, benar jawabannya adalah International Union of Pure C. Applied Chemistry yang B berarti. Ya. Oh iya. Unionnya Yang C pakai ada S. S-nya. Enggak Bang. Nomor 7. Unsur bukan hanya terdapat pada kerak bumi ataupun rumah tangga, tetapi ada juga pada tubuh manusia. Tiga unsur yang paling dominan pada tubuh manusia adalah unsur pastinya oksigen. C sih Bang, C. C. Iya, C. Kalau nggak C, B sih Bang. Natrium ya. Oh, enggak C, B ya berarti ya. Ya jawabannya yang mana ini Bang? Oke. Kenapa kalau enggak C atau B? Ayo, kenapa kamu jawabnya C atau B? Asal ada satu dong. Masa tendensinya kamu aku C gitu, aku B. Soalnya kalau oksigen sama hidrogen itu udah pasti Bang. Nah, aku tuh bingung. Mhm. Yang ada di tubuh manusia biasanya tuh nitrogen atau natrium. Iya. Jadi namanya paling dominan dalam tubuh manusia itu ada tiga. Oksigen, karbon, sama hidrogen gitu. Nitrogen itu di luar. Yang mana ya? Apa? Yang A, karon enggak tuh. Oksigen. Bagus ya. Oksigen, karbon, bukan karon. Sangat perlu dimaklumi ya berarti ya. Hmm. Oksigen, karbon, dan hidrogen. Nah itu Orang-orang bakal pencatat nih bang. Bukan catat kemana? aja. Lah, bukannya oh ya. Tiga unsur yang biasanya ada di tubuh manusia adalah oksigen, karbon, dan hidrogen. Gen. Lanjut bang. Oke. Prinsip pemisahan berdasarkan interaksi dengan zat padat pada interval warna adalah teknik pemisahan apa namanya? Prinsip Tahu apa tempo? pemisahan berdasarkan interaksi dengan zat padat. Ya, namanya Dengan zat padat. Koroid bang. kromatografi. Ya.
namanya kromatografi. Sabar Namanya bang. kromatografi. Kalau di buku aku bang ya, Sama-sama. Mm-mm. yang dijelasin tuh kromatografi adalah salah satu metode pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan pada perbedaan kecepatan merambat dalam suatu medium. Di bidang laboratorium, kromatografi digunakan sebagai salah satu alat untuk pemurnian senyawa ataupun pemisahan zat. Zat pada itu dari mana? Tuh, ya itu. Mungkin agak ini ya, pokoknya interaksi warnanya karena nanti mungkin kamu nanti di SMP atau di SMA ya bakalan lebih paham lagi mengenai kromatografi ini. Karena gitu dia, karena dia emang harus dikontekskan ke namanya warna dia kalau kromatografi. Gitu dah. Paham, paham ya? Oke, Bang. Oke, coba nomor 9. Salah satu contoh dari senyawa adalah air aki yang banyak digunakan sebagai sumber arus listrik baterai pada kendaraan bermotor. Air aki memiliki rumus kimia, ini pasti ada di senyawa. Senyawa apa tadi? Senyawa biasa. Eh, yang mana? Air apa tadi? Air aki. Rumusnya H2SO4. Oh ya ada, yang B bang. Yang B, Ya iya. H2SO4. Terakhir itu, iya, nomor 10. Air H2O dalam dapur naci dan karbon dioksida CO2 adalah jenis senyawa air sama garam. Saya ini pas mereka digabung atau gimana nih bang? Hmm? Um, Ini kondisinya jenis pas senyawa mereka apakah digabung. dia? Apakah dia senyawa heterogen, senyawa anorganik, senyawa organik, atau senyawa homogen? Air garam. Ketika digabung, maksudnya digabung, enggak digabung satu-satu. Oh, Tetap dia tuh masuknya apakah mana? anorganik bang. Kenapa Anorganik, anorganik? anorganik bang. Kenapa? Apa bang? Dikarenakan anorganik itu kan senyawa yang berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Memiliki sifat yang memiliki titik didih yang relatif tinggi, mudah mudah larut dalam air, dan cenderung tidak mudah terbakar. Air, bukan mudah larut lagi, emang dia itu bercampur dengan air. Tidak mudah terbakar, air Hmm, tidak mudah terbakar. Habis itu, garam ya dia. Garam dapur, naci. Garam dapur juga bang. Mudah larut dalam air dan tidak mudah terbakar. Terus karbon hmm, dioksida yang terakhir juga udah larut dalam air dan tidak mudah terbakar. oke. And then in the and then Lanjut ya, nomor 11. 11 Dimitri Menderev.
Jawabnya apa? Apa? Sebuah unsur Jawabnya yang ya. ditemukan dalam 1869 kalau di buku Bang, cuman nggak dijelaskan, berarti yang A harusnya Bang. Yang C. Tapi di buku 1869. Namanya ilmuwan Rusia kan. Yang ini lahirnya kok yang bernama anak pada tahun berapa gitu. Nah, kalau misalnya dia lahirnya pada tahun 1834 tapi meninggalnya 1907. Ini lahirnya atau Kalau enggak? pada gini unsur ini Pak. Oh, kok kira ininya apa sih namanya? Tabak periodiknya bukan ilmuwan ya. Gitu. Oke, nomor 12. Nah, pada suatu hari Mira mengadakan pesta ulang tahun. Pada pesta tersebut disajikan aneka macam makanan dan minuman seperti pizza, salad, sirup mangga, dan soda. Jenis makanan dan minuman tersebut secara urut adalah jenis dari campuran apa aja tadi? Pizza, salad, sirup, dan soda. Pizza. Kayaknya atau nggak mungkin. Jawabannya? Sabar ya Bang, sabar Bang. Air susu, air sabun, dan cat. Bukan berarti. Suspensi. Minyak air, air dengan tanah. Bisa gitu. Kayaknya ini deh Bang, Dek Bang. Yang D. Dek, Kenapa Dek. yang D? Ini kan hetero, apa namanya? Pizza, salad, sirup, mangga ini sudah buah atau gimana sih Bang? Atau minuman ya? Ya mangga buah. Kalau minuman baru jus Buahnya. mangga. Terus? Pizza itu kan termasuk heterogen, bisa dibedakan. Salad itu gimana? Mah, salad itu Salad kalau itu sudah campur bisa dibedakan atau enggak? Salad buah kan? Salad itu isinya macam-macam sayur-sayuran atau semacam buah-buahan kayak model gado lah, tapi Terus bisa dibedakan buah-buahannya. ya bisa lah. Berarti salad itu heterogen. Sirup itu homogen. Homogen. Mangga heterogen. Minuman soda homogen. Oke. Berarti heterogen dan homogen. Berarti benar ya? deh. Iya, jawabannya D. Untuk nomor 13. Zat murni atau zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali menjadi zat yang berseberangan dengan reaksi kimia disebut unsur. Udah fix. Unsur Bang. Kalau dibilangnya Unsur? sebuah materi yang tidak bisa diuraikan itu atom.
Unsur udah pasti benar gitu Bang, yakin Gimana? aku. Iya, unsur jawabannya nomor 14. Kayak 14. Senyawa yang biasa digunakan sebagai bahan pemanis untuk makanan dan minuman serta terbentuk butiran atau bahan kristal adalah A. Naci Bang. NaCl ya. Naci itu garam soalnya Bang. Bukan NaCl itu NaCl. NaCl. Oh iya ya. Oh iya betul. Iya, tapi bukan Soalnya itu. itu Nih singkatan jawabannya dari adalah yang garam B. kok. Kan pemanis buatan. Lah, Kok pemanis buat? Kan pemanisnya sebagai bahan pemanis. Berarti itu yang B. Bukan yang kalau ama masin nanti jadinya gimana? Kan yang namanya, C12H2011 itu apa sih Bang? ini namanya kalau nggak salah tuh eh, apa sih namanya? Sukrosa. Sukrosa. Pokoknya kan ada dia sukrosa, glukosa, itu galaktosa, itu ada. Nah, ini kalau yang A itu garam. Masa pemanis buatan garam? Masin dong. Kalau yang ini pupuk, kalau yang C. Oke. Kalau yang 3 itu malah Suatu zat asam etanol malahan yang ini. Etanol. Oke, nomor 15 nomor gampang 15. Bang. Senyawa Bang. Udah. Senyawa Bang. Napas nyawa. Karena senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih unsur. Gabungan terdiri dari dua Atau lebih unsur. Betul. unsur senyawa. Oke, nah, yang 16. Salah satu Yang jenis 16 apa? campuran yang paling mengalami penghamburan cahaya atau efek tindak Efek homogen tindal. sih Bang, aku Bang baiknya Bang. Koloid. Efek tindal itu koloid. Ada di buku nggak sih itu? Coba cari. Ada nggak di bukumu tentang koloid? Koloid adalah suatu bentuk campuran yang kadarnya terletak antara larutan suspensi. Partikel-partikel pada koloid hanya dilihat dengan mikroskop ultra karena ukuran partikel sangat kecil. Koloid umumnya koloid tapi stabil. Jenis campuran yang mengalami penghamburan cahaya atau efek tindak itu apa sih Bang? Penghamburan cahaya namanya. Itu efek tindal itu penghamburan cahaya. Ada. Kalau dia Tindak penghamburan Bang. cahaya. Ada kan? Ada. Hmm. Itu sangat kata Lanjut. kunci itu kalau koloid. 17. Jika suatu unsur ditambahkan dengan satu huruf, maka harus menggunakan ini bahaya nih, mohon maaf dulu nih. Suatu unsur ditambahkan dengan satu huruf, maka harus menggunakan huruf kapital. B, yakin sama aku Bang. Iya, kapital. Latin tuh bener nggak sih Bang? Lanjut. Ya, sama Latin. Tapi kan harus kapital. Ini nomor 18 mau jawab apaan? Apa? Lihat Bang, nomor 18 apaan Nggak itu usah. Bang? Ya, gaib itu nggak usah. 19 enggak sama aja. 20 sama aja. Enggak. Ya juga nggak. Nomor 20 bisa dihitung tuh, 16. Nomor atom 16. Sabar Bang ya. Kamu nggak belajar matematika? Matematika. Hmm. Matematika masih hari Senin minggu depan Bang. B, sulfur. Ya. Sulfur 16 ya.
Benar kan, Bang? Benar. Dua-dua. Oh, yang gaib banyak banget. Zn B, Bang, seng dan klor. Ya, seng dan klor, ya. Seng itu buat Ini Zn apa? kan, Bang? Berarti yang klor itu C. Hmm. Ini kok malah nggak ada ABCD-nya? Esai. Ini esai, Bang. Oke, kalau ini kamu kerjain terus kamu ketik di kolom chat aja jawabannya. Oke. Syarat penamaan simbol unsur. Ah, udah aku bacain aja langsung, Bang. Hmm. Untuk syarat penamaan simbol unsur, yang pertama harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua harus menggunakan bahasa Latin, huruf Latin lah. Yang ketiga, jika huruf pertamanya sudah ada yang dimiliki oleh unsur lain, maka akan ditambahkan dengan huruf kecil kedua. Habis itu apa lagi? Itu aja kan, Bang? Ya, apalagi? Oh, yang terakhir, menggunakan huruf pertama sebagai simbol. Udah. Iya, terus yang pertama juga harus kapital itu juga kan? Iya, benar. Menggunakan huruf kapital, menggunakan bahasa Latin, huruf pertama sebagai simbol. Jika hurufnya sudah ada yang memakai, menggunakan huruf kecil kedua. Sudah, Bang. Oke, nomor 24. Pengertian senyawa dan 6 contoh. Buset, ini Google pengen nyiksa atau gimana nih? Contohnya aja. Aku nyontekin contohnya aja. Senyawa adalah gabungan dari 2 atau lebih ikatan unsur. Kalau contohnya air aki H2SO4 gitu dong. H2SO4. Di buku aku cuma 1, Bang. Ini banyak banget. Pengertian senyawa dan 6 contoh, Kan 6 contoh kan? senyawa. H2SO4 tadi loh yang harusnya aku catat ada jihad yang tadi juga termasuk senyawa tuh. C apa tadi? C12 H berapa Ini, itu juga Bang. termasuk Ini senyawa. kan air haki Gimana? H2SO4. Air Uh, haki H2SO4. Hidrogen H. garam. Atom sulfur. Ya, sulfur S. Kan Oksigen itu O. senyawanya. Kan ditanya senyawanya. Berarti 6 contoh senyawa. Gak perlu kamu H2SO4 ke buku satu-satu, gak perlu. Kan yang paling penting itu kan contoh senyawanya. Contoh senyawanya. Jadi senyawanya dibuat buat contoh-contoh gitu. Tapi kan disuruh pakai rumus kimianya, Paham Bang. ya? Iya. Iya, tapi kan yang penting itu dulu kamu cari yang 6-nya dulu, baru jawaban satu-satu. Itu. Oke. Cari 6-nya dulu. Coba, Bang. Mana ya? 6 apa tadi? Contoh senyawa. Aduh, Tuhan Yesus sih. 6 contoh senyawa dengan rumus kimianya. Mataku capek banget ini.
Ada ini Bang. Air, H2O, garam, NaCl, karbon dioksida, CO2, asam sulfat, H2SO4, amonia, NH3, metana, CH4. Berarti aku harus hafalin itu. Iya, itu jadi. Aman? Aman Bang. Yuk lanjut. Nomor 25 ya? 25. Susah. Coba. Tinggal ketukar sekali. Wow. Gila. Nomor 25 Bang. Tuliskan lagi ciri logam, non-logam, semi-logam. Oke. Ini aku udah apa banget nih Bang. Bentar ya. Logam, oke. 5-5-nya. Oke. Kita mulai dari unsur logam nih, buka tutup Bang ya. Buka tutup. Unsur logam. Logam pada suhu ruang 25 derajat, semua unsur logam kecuali air raksa akan menjadi benda padat. Kedua, unsur logam pasti dapat ditempa. Ketiga, berapa sih? 5 ya. Ketiga, unsur logam memiliki titik area atau titik didih yang tinggi. Keempat, aduh lupa. Sama. Oke, gimana? Unsur logam memiliki titik area yang tinggi. Ikat umumnya bersifat keras dan juga memiliki penghantar panas yang baik atau konduktor apa namanya itu Pak. Selanjutnya kita masuk ke non-logam. Non-logam ini kurang lebih kebalikannya sih non-logam itu terbagi menjadi 17 unsur. Titik didihnya rendah, tidak dapat ditempa, umumnya bersifat cair. Mantap. Terus tidak bisa menyalurkan panas dengan baik. Non-konduktor. Oke. Terus kalau semi-konduktor Lalu? logam. Kalau semi-logam terbagi menjadi 7 unsur. Memiliki sifat konduktor, yaitu di ruangan dingin tidak panas lah. Tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Tapi di ruangan panas dapat menghantarkan panas dengan sangat baik. Ketiga, biasanya bersifat padat. Keempat, dapat gampang remuk. Remuk tuh gimana? Remuk lah. Remuk. Kelimanya apa ya? Ya, maksudnya gampang memiliki sifat yang rapuh. Padat terus. Udah itu doang Bang di buku Bang. Udah terakhir aku Itu tambahin aja? sendiri aja deh. Bentar. Oke. Berarti yang terakhir ini sangat susah untuk ditempa. Udah itu aja. Aku tambahin. Sangat susah untuk ditempa. Kan dia kan memiliki sifat yang rapuh, tetapi bersifat padat. Jadi kan berarti semi-logam tetap bisa ditempa, tapi sangat bahaya. Karena memiliki sifat yang rapuh, jadi gampang rusak gitu loh. Jadi sangat susah untuk ditempa. Tempat. Oke, lanjut. Nomor 26.
Dan juga contohnya ya. 3 ciri Jangan lupa campuran dan contohnya. 6 contoh. Tuhan Yesus. Suspensi, koloid, dan homogen. Suspensi, koloid, dan homogen. 6 contoh berarti masing-masing. Buset. You think I'm Superman? Oke, let's go. Superman. Ini aku sekalian jelasin pengertian atau enggak, Pak? Ini juga atau enggak? Superman is the king. Sabar deh, Bang. Oke. Ini berarti dikasih, Bang, 3 ciri campurannya yang campuran homogen sama heterogen. Gimana? Soalnya kalau di buku 3 ciri campurannya nggak ada suspensi ciri-cirinya. apa gitu. 3 ciri Enggak, emang campuran nggak ada di bukunya. dan 6 contoh. Oh, ngerti. Kalau kata guru aku, suspensi sama koloid itu heterogen. Oke. Ciri campuran 3 ya. Aku mulai dari yang paling gampang tuh, nggak, yang paling atas homogen. Homogen adalah zat yang jika kedua sudah dicampur, tidak bisa dibedakan lagi seperti air dan garam. Mana nih ya ciri-cirinya? Masa nggak ada? Oh, itu berarti tadi ciri-ciri pertama. Habis itu terbentuk dari zat pelarut dan zat terlarut. Campuran homogen tidak hanya membentuk dalam bentuk cair, tapi juga bisa biasanya disebut dalam bentuk logam panduan. Apa maksud? Logam panduan. Stainless steel. Stainless steel, iya. Berarti homogen ini, Bang. Homogen pertama terbentuk dari 2 zat, dan jika sudah bercampur, kedua komponennya tidak bisa dibedakan kembali. Yang kedua, homogen terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Yang ketiga, homogen tidak hanya dalam bentuk cairan, tapi bisa dalam bentuk logam panduan atau stainless steel. Oke. Udah. Campuran heterogen. Udah, homogen itu, Bang. Heterogen merupakan jenis campuran yang zat campurannya masih dapat dibedakan antara komponen satu dengan yang lainnya. Bisa mengendap ketika didiamkan. Sudah didiamkan, tanah akan mengenai. Oke. Kalau heterogen itu merupakan jenis campuran yang terdiri dari 2 zat, namun masih bisa dibedakan ketika sudah bercampur. Yang kedua, lautan heterogen umumnya nampak keruh dan partikel-partikelnya bisa mengendap ketika didiamkan beberapa lama. Yang ketiga, wujud campuran heterogen dapat berupa cairan atau padatan. Selain itu, cairan heterogen mudah dipisahkan secara fisika. Udah, Bang. Itu ciri-cirinya. Oke. Aman ya berarti? Kalau 5 ciri senyawa organik dan anorganik apa? 5 ciri senyawa organik dan anorganik. Ini aku tahu sih, karena aku udah pernah bacain, Bang. Aku hafalin dulu nih. Organik kan senyawa yang mudah terbakar, mudah larut dalam air, asam molekulnya besar. Oke, senyawa organik itu
mudah larut dalam air, mudah terbakar, memiliki massa molekul yang relatif besar, bersifat non-elektrolit atau non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan arus listrik, dan titik ini atau titik lelehnya biasanya bersifat kecil. Kalau senyawa anorganik yang pertama, mudah larut dalam air juga. Yang kedua, biasanya tidak mudah terbakar. Yang ketiga, massa molekulnya relatif kecil. Yang keempat, bersifat elektrolit, bisa menghantarkan panas. Yang kelima, titik didihnya tinggi. Udah, Bang. Titik didihnya, oke. Aman ya berarti ya? Jelaskan persamaan, perbedaan atom dan unsur. Persamaan dan perbedaan atom dan unsur. Sebenarnya simpelnya gini loh, Bang. Atom dan unsur, mereka adalah sama-sama zat atau materi yang tidak dapat diuraikan kembali menjadi lebih kecil. Tapi yang membedakannya, unsur adalah sebuah zat tunggal, sementara atom adalah sebuah benda atau materi. Udah selesai, Bang. Menarik. Oke, nomor 29. Pengertian senyawa dan contohnya. Tadi udah. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari ikatan dua unsur atau lebih. Tuhan Yesus. Dan memiliki contoh. Ya? Contohnya apa juga? Contohnya satu aja itu. Udah, air aki H2SO4. Kalau enggak garam NaCl. Garam NaCl. Oke. Jenis unsur dan pengertiannya. Jenis unsur, pengertiannya dan contohnya. Coba. Gimana? Tadi pasan udah deh yang logam semirogam. Sabar Juan. Tapi kan beda. Itu kan yang di atas pilihan ganda. Beda. Enggak, pilihan ganda itu. Yang nomor 25 udah. Itu beda senyawa organik, senyawa unsur dibagi menjadi 3. Oh ya sudah, 24 itu. Coba nomor peraturan dan organisasi penamaan unsur gimana? Organisasinya adalah UPAC, Internasional apa tadi? International Union of Pure and Applied Chemistry. Astaga, Tuhan Yesus. Applied Chemistry. Yang mana peraturannya adalah huruf pertama digunakan sebagai penambahan unsur, menggunakan huruf Latin, dan jika huruf pertama sudah ada di nama unsur lain, maka diikuti dengan huruf kedua dari nama tersebut dalam bentuk huruf kecil. Sudah, Bang? Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Lima contoh senyawa dan jenis. Tadi udah. Nggak apa. 5 contoh senyawa banyak juga. Senyawa kan ada air asam sulfat H2SO4. Iya, asam sulfat H2SO4. Terus ada air H2O, garam naci, karbon dioksida CO2, dan amonia NH3. Jenis-jenisnya terbagi menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik. Dijelaskan kali, Bang? Iya, dikit aja. Senyawa organik adalah senyawa yang terdiri dari makhluk hidup yang biasanya memiliki massa molekul relatif besar, mudah terbakar,
dan mudah larut dalam air dan juga bersifat non-elektrolit dan juga memiliki titik didih yang rendah. Sementara senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari mineral yang berasal di bumi. Dan biasanya bersifat mudah larut dalam air, tidak mudah terbakar, massa molekulnya relatif kecil, bersifat elektrolit, dan juga titik didihnya tinggi. Sudah, Bang. Titik didihnya tinggi ya berarti ya. You got your own baby. Lanjut. Pengertian campuran, contoh homogen dan heterogen. Campuran adalah sehat juga dia kan singkat aku. Gimana? Campuran merupakan gabungan dari beberapa zat tunggal yang tidak terikat secara kimia. Contoh homogen dan heterogen. Homogen kan itu kan tidak dapat dibedakan, berarti air dan garam. Habis itu kalau 5 contoh gila juga. Contoh homogen. Air, garam. Setelah itu air gula bisa nggak sih? Gimana? Air dan gula, iya dong maksudnya bisa air dan gula, air dan garam, alkohol dalam air, dan yang terakhir udara. Udah Bang, udah 4 Bang. Matahari udara. Oh, lanjut ke heterogen itu. Udah aman. Heterogen itu kan masih bisa